Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan siang hari ini kita dipertemukan dalam rahmatnya, dalam lindungannya, sehingga kita bisa sampai di sekolah ini dengan kondisi sehat walafiat. Kita melihat saudara-saudara kita mungkin ada yang sakit, sehingga kita menambah syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, di mana kondisi saat ini memang merupakan kondisi yang sangat luar biasa, ujian yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat di seluruh dunia, di mana pandemi ini serasa tidak ada akhir. Tetapi mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan kondisi yang seperti ini bisa tertanggulangi dan kondisi terutama bangsa Indonesia kembali dalam kondisi normal dan Allah memberikan berkah kepada kita semuanya sehingga semua umat di dunia kembali sehat dan tidak mendapatkan ujian yang berat seperti semacam ini. Dan mungkin ada bagian dari keluarga kita, saudara kita yang sakit, kita doakan semuanya, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, keikhlasan, sehingga dalam menghadapi ujian Allah ini memang benar-benar kita bisa menerima dengan lapang dada. Amin ya rabbal alamin. Tadi di awal ayat saya membacakan Quran surat Luqman ya. Tetapi di sini kita akan hubungkan dari apa yang tadi Allah firmankan kepada kita dalam Quran surat Luqman tadi dengan kondisi masyarakat saat ini, di mana kita memang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat luar biasa. Mungkin dalam kehidupan kita sekali ini saja, mudah-mudahan sekali ini saja kita mendapat ujian yang begitu panjang yang melanda di seluruh dunia ini, juga di masyarakat kita di Indonesia, juga di masyarakat kita di Jawa Tengah, terutama di Wonosobo. Mungkin saya bagian dari mereka yang mengalami, karena adik kandung saya sendiri pun juga mengalami kondisi yang seperti ini, dan kakak saya pun juga meninggal dunia di Jakarta. Adik saya dijemput memang dalam kondisi yang lumayan parah, ya, karena COVID ini memang benar-benar sangat luar biasa. Oleh sebab itu, saya minta doanya pada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan semua disehatkan. Kondisi ini jangan sampai pada keluarga kita sendiri terkena musibah seperti ini. Mudah-mudahan Allah menjauhkan musibah ini dari keluarga kita semuanya. Ya Rabbal Alamin. Pada akhir-akhir ini memang sering terdengar di berbagai media bahwa pandemi corona ini memang sangatlah meningkat, apalagi kemarin setelah kondisi masa liburan. Ya, kita tahu dan banyak yang telah memberitahukan bahwasanya walaupun kondisi liburan, jangan kita memanfaatkan liburan itu dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, tetapi budaya masyarakat kita tidak bisa menghindarkan kondisi yang seperti ini. Justru mereka memanfaatkan untuk berkunjung ataupun berlibur sehingga corona ini makin merebak. Kita melihat ya jumlah mereka yang terpapar pertemuan ataupun pendidikan dengan tatap muka, tetapi ternyata di awal Januari pun kita tidak bisa melaksanakan. PJJ tetap harus dilaksanakan bagi peserta didik. Dan ini sangat luar biasa. Dan itu mungkin
seperti saya yang sudah setengah bayar, PJJ ini sudah luar biasa, memakan pemikiran yang sangat luar biasa karena memang harus belajar dari awal. Ya, ini baru saya, belum orang tua di rumah. Ya, orang tua di rumah harus mengikuti, sementara mereka buta sama sekali. Kalau kita sih masih diberikan sedikit bimbingan. Tapi orang tua yang di rumah terkadang mereka uring-uringan, jemu dengan kondisi yang semacam ini. Bagaimana kita sebagai orang tua mensikapi kondisi yang semacam itu? Memang pendidikan terutama bangsa Indonesia memang menguras tenaga yang sangat luar biasa. Tidak hanya dari pendidik, peserta didik, bahkan orang tua. Memang ini harus membutuhkan kerjasama ekstra dalam menunjang pendidikan dari bangsa Indonesia. Secara ekonomi mungkin bisa diprediksikan. Kondisi corona akibatnya seperti apa, memang prediksi bahwasanya secara ekonomi kita sangat-sangatlah menurun. Tetapi pendidikan kita tidak tahu ke depan kita seperti apa. Ya. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita harus menyadari bersama bahwasanya PJJ itu bukan masalah. Ya. Pendidikan yang sejatinya adalah pendidikan itu di awal dari rumah. Tadi di ayat di awal saya sudah bacakan dari Quran surat Luqman tadi, yaitu di ayat 13 yang kembali saya bacakan. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan kepada Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Bagaimana Islam memandang terkait dengan pendidikan di sini? Terutama di saat pandemi seperti saat ini. Islam memandang tidaklah jauh berbeda sebenarnya pendidikan ketika dilakukan di sekolah ataupun di rumah. Karena sejatinya orang tua itu mempunyai peranan utama dalam pendidikan anak-anaknya, terutama anak-anak di waktu kecil. Dengan pendidikan di rumah sebenarnya ada hubungan batin antara orang tua dengan anak yang luar biasa. Bagaimana kedekatan ini dapat dijalin? Bagaimana kesabaran orang tua menghadapi putra-putrinya. Tidak hanya pasrah kepada guru. Sehingga sebagai orang tua kita bisa memberikan penghormatan luar biasa bagaimana orang tua yang di rumah tidak bisa melakukannya. Ternyata seorang guru mampu melakukannya dengan baik. Di masa pandemi ini, Islam berhasil untuk memberikan pendidikan luar biasa dari apa yang dituntunkan Allah dalam firman-Nya. Dengan pendidikan ini kita lihat bagaimana kisah Luqman untuk memberikan pendidikan dari mula. Bagaimana orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya dengan mengenalkan Tuhannya kepada putra-putrinya. Ini adalah pendidikan fondasi, pendidikan dasar dari orang tua kepada anak-anaknya. Sehingga mereka mengenal kepada Tuhannya. Tidak hanya itu saja, ia juga mampu untuk mendekatkan hati putra-putrinya untuk mereka bisa mengesahkan kepada Tuhannya dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Selanjutnya, orang tua juga memberikan pendidikan kepada putra-putrinya agar tidak menduakan gadgetnya ataupun handphonenya, agar tidak mereka memusyrikkan kepada Allah Ta'ala. Karena ternyata HP itu bisa menjadikan seorang anak ini meninggalkan tugas yang sejatinya, di mana tugas kita di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah.
Terkadang karena HP mereka lalai. Maka inilah tugas kita sebagai orang tua, memberikan bimbingan bahwasanya yang namanya HP itu bukan yang pertama. Yang pertama dalam hidup kita yaitu kepada Allah Ta'ala. Maka kita sebagai orang tua tidak hanya memberikan contoh saja, tetapi kita mampu memberikan pendidikan di mana pendidikan itu benar-benar mampu kita berikan kepada anak dengan sebenar-benarnya. Tidak hanya mengajak, tetapi ia memberikan contoh. Ketika kita mengajak sholat, kita sudah mengenakan mukena, kita sudah membawa sajadah. Itu adalah contoh yang baik dari orang tua kepada putra-putrinya. Nah, ini adalah pendidikan dasar bagaimana kita mengajarkan kepada mereka bagaimana kita bisa mengesahkan ataupun kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, pada ayat seterusnya, banyak sekali Luqman memberikan nasihat atau pelajaran yang telah Allah tuntunkan, di antaranya agar anak bisa berbakti kepada orang tuanya. Nah, dengan kedekatan orang tua dan anak, mungkin di sini ada hubungan batin, ya. Ada hubungan batin bagaimana orang tua ini memberikan pendidikan yang seharusnya mereka mendapatkan di sekolah. Ternyata orang tua ini mempunyai peran aktif ya dalam memberikan pendidikan, terutama kalau anak-anak kita masih SD, SMP yang masih dioprak-oprak. Kalau SMA mungkin kita sebagai orang tua terkadang kita nggak nyanda. Tetapi dengan kita mengingatkan, memberikan bimbingan bahwasanya pendidikan itu sangat penting untuk masa depan. Sehingga anak itu ikut berperan aktif untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan dari sekolah agar mereka tetap bisa bekerja sama dengan sekolah dan mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Nah, ini mungkin yang dilakukan orang tua di rumah ketika anak-anak mereka sudah dewasa. Tetapi ketika mereka masih kecil-kecil, memang ini membutuhkan perhatian ekstra dari orang tua. Dan mana pendidikan yang dilakukan oleh orang tua ini memang membutuhkan kesabaran dan penuh dengan kasih sayang. Nah, selain itu, orang tua juga mengajarkan kepada putra-putrinya untuk kita senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang disampaikan oleh Luqman kepada putra-putrinya, ya, pada putra-putranya, bahwasanya yang pertama yaitu untuk mengesahkan kepada Allah. Dan yang kedua, jangan sampai kita memusyrikan Allah Ta'ala dengan fenomena saat ini, yaitu dengan HP yang sekarang ini memang luar biasa. Kecanggihannya luar biasa. Terkadang kita pun lebih mendominasikan HP dibanding Tuhan kita. Itu sama halnya dengan memusyrikan pada Allah Ta'ala. Yang kemudian, yang ketiga, agar kita senantiasa memberikan contoh selanjutnya, dan itu perlu kita lakukan dengan penuh kesabaran. Dan selanjutnya pula, amar ma'ruf nahi mungkar itu pun diajarkan Luqman kepada putra-putranya, di mana kita hendaknya saling menasehati, menasehati dalam kebajikan, itulah yang dilakukan. Nah, mungkin itu sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Ya, dalam menghadapi masa pandemi ini memang pendidikan sangat luar biasa, yang memang kita membutuhkan kerjasama, dan kerjasama itu antara guru, anak, dan orang tua di rumah itu harus mampu terjalin dengan baik. Dan mana kita sebagai orang tua, mungkin kita di rumah sebagai orang tua, tetapi kita di sekolah sebagai seorang guru, memang membutuhkan kesabaran ekstra, karena tugas kita itu dua, di sekolah juga di rumah bersama anak-anak kita. Memang kesabaran kita sangat diuji. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Luqman, memang kesabaran itu sangat penting untuk kita semuanya dalam kita menunjang keberhasilan
keberhasilan pendidikan, terutama pendidikan di antara kita bangsa Indonesia dan umat Islam lebih luas. Itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.